Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, mengenai pandangan Ustadz mengenai ilmu-ilmu gaib, apakah dibolehkan dalam Islam? Saya pernah diskusi ke teman kalau ilmu-ilmu kayak gitu itu seperti ilmu dukun dan lain-lain. Mohon penjelasan Ustadz. Gaib itu artinya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan. Apakah ilmu gaib itu diperkenankan di dalam Islam? Ada ilmu gaib, sesuatu yang tersembunyi itu dapat diraba, diketahui melalui rekayasa teknologi. Misalnya sekarang ini kalau ada orang hamil, lalu dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan USG. Itu kan untuk mengetahui perkara gaib. Maka itu tidak apa-apa. Misalnya ingin mengetahui kesehatan janin, atau janinnya itu, bayinya itu laki-laki atau perempuan, itu gak apa-apa. Yang penting yang melakukan proses itu sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan. Atau kalau laki-laki, kalau ada perempuan jangan pada laki-laki. Kalau laki-laki harus ada perempuan atau ada mahram yang menemani. Kalau seperti itu gak apa-apa. Kemudian ada yang dimaksud ilmu gaib ini ilmu ramalan. Baik meramal hal-hal yang telah terjadi atau meramal hal-hal yang akan terjadi. Kalau yang telah terjadi itu misalnya apa? Misalnya ada orang tadi malam ayamnya hilang. Lalu bertanya pada orang pintar, orang dukun, siapa kira-kira yang mencuri ayam saya? Itu namanya ilmu gaib. Itu tidak boleh. Itu namanya arraf ya. Orang yang mencari tahu hal-hal yang sudah terjadi. Atau yang akan datang, menanyakan nasib. Kira-kira nasib saya ke depan bagaimana? Kira-kira saya ini apa? Ini namanya kahin. Peramal yang akan datang ini sama-sama dilarang dan tidak boleh di dalam agama. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sallallahu alaihi wasallam. "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi pada peramal masa lalu atau peramal yang akan datang, lalu dia percaya pada apa yang dikatakan, maka dia telah kafir pada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka orang tersebut tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, kalau yang dimaksud perkara gaib seperti itu hukumnya tidak boleh. Ini cerita. Dan ini ilmu perkara gaib seperti ini kadang menggunakan ilmu primbon. Kalau di Jawa itu di daerah kita ya, entah daerah lain itu namanya primbon. Ini cerita ya. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, masa Sayyidina Ali ada Sayyidina Ali akan memerangi orang-orang Khawarij. Akan berangkat ketika waktu panas, terik matahari. Ketika akan berangkat, ada salah seorang anggota pasukan beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, ara alla tadhhaba bina al-an." Hai Amirul Mukminin, menurut hemat saya sebaiknya Tuan tidak berangkat sekarang bersama kami. Sebaiknya kita nggak berangkat sekarang. Sayyidina Ali tanya, "Loh kenapa kalau berangkat sekarang?" "Innaka in dhahabta bina al-an lahiqaka wa lahiqu ashabaka dhurrun syadid." Kalau Tuan berangkat sekarang, maka Tuan dan tentara Tuan akan kalah. Akan banyak tentara yang jadi korban. Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Apa dasar kamu bilang begitu?" Kata anak buahnya itu, "Ini hasil ramalan saya, Amir." Kata Sayyidina Ali, "Ramalan kamu tidak berlaku. Dulu Rasulullah SAW akan berangkat perang, gak ikut ramalan. Dan ramalan kamu pasti salah. Kalau gak percaya, kamu ingat, nanti tentara musuh
yang hidup tidak akan melebihi jumlah hitungan jari. Gak lebih dari 10. Dan tentara saya yang mati, yang jadi korban, tidak lebih dari jumlah hitungan jari. Gak lebih dari 10. Dan nanti setelah perang, kalau kamu masih memakai ilmu ini, kamu saya penjara. Kamu tidak akan mendapat bantuan dari negara. Tidak dapat tunjangan. Akhirnya apa? Sayyidina Ali berangkat perang. Setelah perang, Sayyidina Ali diberi kemenangan luar biasa. Setelah diteliti, ternyata tentara beliau yang meninggal menjadi korban hanya 7 orang. Sementara tentara Khawarij, orang-orang Khawarij yang hidup tinggal 7 orang, semuanya mati. Nah, ini artinya apa? Ilmu seperti ini tidak boleh dilakukan. Dan kebanyakan yang disampaikan oleh peramal itu bohong. Kalau betul itu hanya ketepatan saja. Dan yang diceritakan biasanya yang kebetulan itu, yang salah itu nggak diceritakan biasanya orang-orang seperti ini. Saya kira itu pertanyaan yang tadi, jawabannya agak panjang. Mungkin ada soalan lagi.